Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbil Kindi dengan NIM D1A1250031. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Kewarganegaraan bab 7, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang majemuk dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dalam penyelenggaraannya kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang pada hakikatnya merupakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia sebagai kesatuan yang utuh. Secara etimologi, geopolitik adalah ilmu bumi politik yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia tidak didasarkan pada paham ekspansionisme atau perluasan wilayah sebagai ruang lingkup Lebensraum. Meskipun ada beberapa teori geopolitik barat yang mengajarkan hal tersebut, geopolitik yang menjadi latar belakang perumusan wawasan Nusantara yaitu adalah Friedrich Ratzel, yaitu teori organisme atau biologis, berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang butuh ruang hidup. Paham geopolitik bangsa Indonesia adalah kebijakan yang dirumuskan melalui konsep wawasan Nusantara yang merupakan pandangan bangsa dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan dan manfaat wawasan Nusantara yaitu adalah tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua aspek, yaitu tujuan dalam untuk menjamin perwujudan persatuan segenap sejak kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Lalu tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, serta melaksanakan ketertiban dunia Nusantara. Memberikan manfaat dengan diakuinya konsep negara kepulauan yaitu Archipelago State di forum internasional Konversi Hukum Laut 1982. Dan secara praktis menghasilkan pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia dari 2 juta menjadi 5 juta kilometer persegi, serta memberi potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Konsep wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yaitu konsep wilayah negara Indonesia saat ini berakar pada pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yaitu batas wilayah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara kepulauan Archipelago State. Wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Lalu untuk wilayah perairannya mencakup laut teritorial, jalur laut 12 mil, perairan kepulauan, semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan, dan perairan pedalaman yaitu semua perairan yang terletak di dalam daratan dan garis air rendah. Di wilayah udara sendiri, wilayah udara merupakan wilayah di atas wilayah daratan dan perairan. Negara dengan kedaulatannya ditetapkan berdasarkan teori seperti teori udara bebas dan teori kebebasan ruang terbatas, yaitu teori Schweitzer dan Cooper. Kaitannya dengan otonomi daerah yaitu wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, ekonomi, dan pertahanan dalam lingkup nasional Indonesia. Lalu perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama sebagai kesatuan politik, seluruh wilayah, bangsa, dan ideologi Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan. Yang kedua sebagai kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah adalah milik bersama dan harus tersedia merata di seluruh daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi yang serasi dan seimbang. Lalu yang ketiga yaitu sebagai kesatuan sosial budaya. Masyarakat harus hidup serasi dan budaya yang beragam merupakan satu kesatuan budaya nasional. Lalu yang keempat yaitu sebagai kesatuan hankam.
Ancaman terhadap satu daerah adalah ancaman bagi seluruh bangsa dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara harus dapat meningkatkan ketahanan nasional dan dalam rangka mewujudkan persatuan dan keadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang menghasilkan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi kepentingan masyarakat setempat, sementara pemerintah pusat hanya menangani 6 urusan utama, yaitu seperti politik luar negeri dan pertahanan. Baik, sekian dari saya, itulah isi materi dari bab 7 kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.